Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, hari ini kami akan menyampaikan keterangan pers terkait penyekapan calon pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan secara non-prosedural ke Timur Tengah. Yang pertama, pada tanggal 15 Maret 2021, hari ini, tadi jam 10 tepatnya, BP2MI termasuk saya mendapatkan kiriman WA, voice ya, di mana kami mendapatkan laporan dari UPT BP2MI Sidoarjo, Jawa Timur yang mendapatkan aduan dari calon PMI atas nama Hidayatul Solihah. Ya, Hidayatul Solihah hadir ya. Melalui rekaman suara yang meminta tolong kepada BP2MI terkait keberadaan dirinya di tempat penampungan. Beliau mengambil keputusan untuk tidak mau berangkat atau diberangkatkan ke Timur Tengah dan meminta bantuan BP2MI agar yang bersangkutan bisa dikembalikan ke kampung halaman. Tempat penampungan beralamat di Jalan Mandor Naiman nomor 99 Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Bogor, Jawa Barat. Penampungan terhadap 5 CPMI tersebut dilakukan oleh PT Mapan Samudra Jaya. Sekali lagi, penampungan tersebut dilakukan oleh PT Mapan Samudra Jaya. Dari hasil operasi penggerebegan yang dilakukan tadi sore tepat jam 15.00 yang dipimpin langsung oleh Kepala UPT Jakarta, Pak Mukarom. Akhirnya kami menemukan atau mendapatkan 5 CPMI. 1 atas nama Suryadi berasal dari Lombok, 2 bernama Sulhan Azim berasal dari Lombok Tengah, 3 Muhammad Faisal berasal dari Lombok Timur, 4 ya bernama Haikal. Belum terinformasi karena yang bersangkutan sebelum penggerebegan dilakukan tadi izin ke luar rumah untuk alasan bertemu dengan temannya. Ya. Dan yang kelima adalah Hidayatul Solihah, berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Hidayatul Solihah dijanjikan akan bekerja di Arab Saudi sebagai pekerja rumah tangga, penata laksana rumah tangga. Kemudian yang keempat, laki-laki yang saya sebutkan tadi dijanjikan akan bekerja sebagai waiters atau pelayan di rumah makan atau restoran. Di luar 5 nama yang saya sebutkan tadi, ada 1 nama yaitu Sunalik Nurul Sofianti berasal dari Gresik, sudah diberangkatkan ke Arab Saudi pada tanggal 31 Januari 2021. Dari hasil penelusuran di sistem yang kami miliki, Cisco ya, P2MI, nama-nama yang kami sebutkan tadi tidak terdetek atau tidak ada namanya dalam sistem Cisco BP2MI. Kemudian terkait nama perusahaan yang melakukan perekrutan, penampungan, dan akan memberangkatkan, jelas PT Mapan Samudra Jaya berdasarkan ya, surat keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja ya, nomor 3 /738 /HK garis titik 03.01 3 Romawi /2021 tentang penghentian sementara sebagian atau keseluruhan kegiatan penempatan pekerja migran Indonesia terhadap PT Mapan Samudra Jaya tertanggal 9 Maret 2021. Artinya PT Mapan Samudra Jaya tidak memiliki hak untuk melakukan perekrutan, penampungan, dan juga penempatan calon pekerja migran Indonesia ke negara-negara penempatan. Bahkan sanksi penghentian sementara yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Penta Kemnaker kepada PT Mapan Samudra Jaya, karena sebelumnya ya PT Mapan Samudra Jaya melakukan pelanggaran, yaitu ya tidak menempatkan 8 orang calon pekerja migran Indonesia. Jadi suratnya ada di sini.
Perusahaan yang bersangkutan sedang menerima sanksi. Jadi bagaimana bisa perusahaan yang sedang menerima sanksi tidak bisa melakukan perekrutan, penempatan, dan bahkan sistemnya ya kita hentikan, sistem di BP2MI, kemudian secara nyata masih melakukan perekrutan dan juga rencana penempatan dan bahkan melakukan penampungan. Ada 2 calo yang disinyalir ya. Saudari Sunalik Nurul Sopianti ini korban dari calo yang bernama Eni. Ya. Asal mana Eni? Asal Lamongan. Kemudian yang 3 laki-laki korban dari calo atas nama Yanti. Ya, asal Lombok. Nah, saudara-saudara sekalian, perlu saya jelaskan sekali lagi bahwa di tengah gencarnya BP2MI atas nama negara tentunya untuk memberikan pelindungan kepada calon pekerja migran Indonesia agar mereka bisa berangkat secara benar, secara baik, ya, memenuhi semua kaidah-kaidah, mekanisme maupun prosedur yang diatur oleh undang-undang. Tapi di sisi lain, penempatan secara ilegal masih tetap terus marak yang dilakukan oleh mereka yang kami sebut sindikat atau mafia. Saya ingin katakan dalam kesempatan sore ini, kami BP2MI tidak akan pernah peduli siapapun mereka, berapapun besar modal kapital yang mereka miliki, siapapun yang membackingi mereka, apakah mereka adalah oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan, bahwa sesungguhnya kami tegaskan, genderang perang melawan sindikat pengiriman ilegal, sebagaimana yang menjadi tanggung jawab BP2MI untuk memberikan pelindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki kepada PMI, sebagaimana perintah Presiden Republik Indonesia, tentu akan terus ya kami nyatakan dan kami lakukan. Sehingga jangan pernah berpikir dari berbagai kasus yang sudah kami lakukan, yang proses hukumnya juga tentu berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia, karena setiap kasus kami tindak lanjuti dalam bentuk laporan ke Barreskrim Polri, kemudian seolah-olah ini akan menghentikan keseriusan kami dan kerja-kerja kami untuk menghadapi peperangan pada para sindikat dan mafia penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kami sampaikan hari ini juga mengandung pesan. Yang pertama, pesan kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa negara tidak akan melarang setiap warga negara untuk memilih bekerja di luar negeri. Bahkan negara ingin dan akan selalu hadir untuk memberikan fasilitasi agar setiap warga negara bisa berangkat ke luar negeri, mewujudkan mimpi-mimpi indahnya untuk satu saat bisa sejahtera setelah dia menyelesaikan kontrak pekerjaan. Tapi negara sekali lagi menyampaikan himbauan bahwa bekerja dengan cara benar, bekerja dengan menempuh mekanisme yang benar, bekerja melalui perusahaan-perusahaan yang memiliki legitimasi yang benar, ini menjadi penting. Terlebih tentu semua para calon pekerja migran Indonesia adalah anak-anak bangsa yang harus dimodali. Pertama tentu keterampilan, kedua keahlian atas sektor pekerjaan yang mereka pilih, ketiga kemampuan berbahasa, keempat kesiapan fisik dan mental, kelima ya pemantapan daya tahan terhadap ideologi negara kita agar mereka tetap mencintai Indonesia, mencintai merah putih, mencintai Pancasila sekalipun mereka berada di negara-negara penempatan. Nah, kelima calon pekerja migran ini dalam pengakuannya selama 1 bulan lebih di penampungan tidak pernah diberikan pelatihan apapun. Tidak pernah diberikan pengetahuan bahasa Arab sekalipun oleh pihak yang menampung. Padahal calo-calo yang bergentayangan masuk ke rumah-rumah mereka, bertemu dengan orang tua mereka, menjanjikan tentang pekerjaan yang baik, gaji yang tinggi, dan bahkan selama di penampungan dijanjikan juga mereka akan mendapatkan pelatihan bahasa Arab. Dan itu tidak dilakukan oleh pihak yang menampung dan tidak dialami oleh mereka. Berita buruk untuk satu
nama yang saya sebutkan tadi yang sudah diberangkatkan sebelumnya ke luar negeri, ke Timur Tengah, ke Arab Saudi, yaitu saudari Sunalik Nurul Sopianti, asal Gresik, diberangkatkan 31 Januari 2021 sebagai pekerja rumah tangga, mengabarkan kepada Hidayatul Solihah bahwa 1 bulan kerja yang dia alami, dia hanya menerima gaji setengahnya. Jadi tidak utuh. Jadi gaji sebagai pekerja rumah tangga hanya 5 juta, diterima hanya 2,5 juta. Jadi ini gambaran bahwa memang setiap mereka yang akan diberangkatkan secara ilegal oleh para mafia dan sindikat diyakini akan selalu menemukan masalah, baik yang dalam bentuk eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, pemutusan hubungan kerja secara pihak, dan juga pemberlakuan jam kerja yang melebihi batas. Pesan yang kedua, untuk para perusahaan P3MI, kami ingin nyatakan bahwa kita memiliki undang-undang yang sangat ketat mengatur dalam hal perekrutan dan penempatan. Tidak ada niat pemerintah sedikit pun untuk tidak bekerja sama dengan para P3MI. Sepanjang tentu P3MI on the track dan mematuhi semua aturan main yang berlaku di negara ini. Tapi sekali lagi kami ingin menyampaikan pesan, jika ada P3MI, siapapun mereka, dibackingi oleh siapapun, maka BP2MI sekali lagi, perang melawan sindikat pemberantasan, sindikat penempatan ilegal, tidak akan pernah kami hentikan. Demikian, mudah-mudahan pernyataan pers yang kami lakukan hari ini akan memberikan gambaran kepada kita semua bahwa negara akan terus bekerja, negara akan terus hadir, dan negara tidak akan pernah kalah untuk berhadapan dengan siapapun, dengan semangat untuk menyelamatkan dan memberikan perlindungan dari ujung rambut hingga ujung kaki bagi setiap calon pekerja migran Indonesia.